sebelum memulai hari yang baru, kita akan melihat bunga rampai dari Mazmur. Saudara, kitab Mazmur itu ada 150 pasal. Dan setiap hari, pagi dan sore hari, kita akan nikmati kekayaan dari kitab Mazmur. Dan semoga bunga rampai kitab Mazmur ini memberkati saudara, membangkitkan iman dan semangat saudara mengiring Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai Mazmur pasal 1, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa Sorgawi buat hari baru ini. Kami akan beraktivitas, kami akan memulaikan dengan kebenaran firman-Mu, dan kami akan belajar dalam kitab Mazmur mulai hari ini pasal 1 Tuhan. Kita akan melihat Tuhan memberkati kehidupan kami, karena kami yakin Allah kami hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita mulai dari pasal 1 saudara. Dalam kitab Mazmur ini, saya memberi judul renungan ini, 5 cara meraih kebahagiaan. Nah saudara, Mazmur pasal 1 ini ada 6 ayat. Tidak ada salahnya kita akan membaca 6 ayat tersebut. Haleluya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, sekali lagi, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada 5 cara meraih kebahagiaan dalam pasal 1 ini. Nah yang pertama saudara, orang tersebut untuk meraih kebahagiaan, orang tersebut tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pertanyaannya, siapakah orang fasik itu? Nah saudara yang dikasih Tuhan, orang fasik saya bisa katakan adalah orang yang munafik. Lain di hati, dia ngomong, bibirnya, kata-katanya, jadi lain kata, lain perbuatan. Munafik. Nah, orang fasik itu tidak tulus. Orang fasik itu, dia tahu bahwa sesuatu itu benar, tapi tidak mau percaya, bahkan mereka tidak melakukannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Mazmur pasal 10 ayat 4, di sana berkata seperti ini. Kata orang fasik dengan batang hidungnya ke atas. Wah, saudara, itu adalah satu gambaran kesombongan. Ya, apa yang dia katakan? Allah tidak akan menuntut. Jadi dalam Mazmur 10 ayat 4 ini orang fasik berkata, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh jalan pikirannya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara bisa bayangkan jalan pikiran orang fasik seperti itu. Ya, mereka berkata tidak ada Allah, tidak ada yang menuntut, artinya tidak ada tabur tuai, tidak ada pembalasan, tidak ada tuntutan. Sebab apa? Sebab tidak ada Allah. Nah, saudara dikasih Tuhan, apakah kita mau mengikuti nasihat seperti itu? Apakah perjalanan kehidupan kita mau atau berada menurut nasihat orang fasik, yaitu tidak ada Allah? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu perhatikan, ya. Saya sekali lagi katakan, kita perlu perhatikan orang-orang yang tidak yakin ada Allah yang melihat perbuatan seluruh manusia. Orang tersebut perlu sekali kita jauhi. Jadi sekali lagi, orang-orang yang tidak sama kata dan perbuatan, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak yakin akan ada Allah, orang tersebut harus kita jauhi dalam pertemanan, kita perlu hindari. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini menarik sekali ya, bahwa kenapa harus kita hindari? Ya, karena tadi jalan pikirannya dapat membuat saudara
ada dalam penghukuman kekal. Jalan pikiran orang fasik adalah jalan menuju kebinasaan. Jalan pikirannya adalah jalan yang tahu kebenaran, tetapi tidak mau melakukannya. Orang-orang seperti itu, saudara, kita perlu hindari. Amin. Nah, saudara, yang kedua yang saya perhatikan dalam Mazmur pasal 1 ini adalah untuk berbahagia. Sekali lagi, saudara, untuk dapat dikatakan kita sebagai orang yang berbahagia, kita harus, saudara, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara mau hidup berbahagia? Saudara mau hidup dalam damai sejahtera? Saudara mau hidup dalam sukacita abadi bersama Kristus? Haleluya. Saudara, hiduplah dalam kebenaran Allah. Jadilah orang benar. Nah, saudara, bagaimana caranya? Alkitab tadi berkata, janganlah berdiri di jalan orang berdosa. Kata berdiri itu artinya jangan duduk. Ya. Kata berdiri itu artinya tidak duduk atau berbaring. Jadi kalau ayat ini, saudara, berkata, jangan berdiri di jalan orang berdosa, itu artinya saudara tidak boleh ada di jalan itu. Saudara tidak boleh duduk di jalan itu. Saudara tidak boleh berbaring di jalan itu. Nah, saudara, ini adalah perintah Allah. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Ini perintah Allah. Tidak ada posisi tawar. Yang ada posisi melakukan perintah tersebut, yaitu jangan bergaul, jangan ada di jalan orang berdosa. Apa itu dosa? Dosa adalah segala perbuatan. Dosa adalah segala perasaan. Dosa adalah segala pikiran yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata seperti ini. Setiap orang yang berbuat dosa, sekali lagi, siapapun yang berbuat dosa, mereka melanggar juga hukum Allah. Sebab apa? Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Hindari jalan orang berdosa. Hindari pelanggaran hukum Allah. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Maka saudara bisa dikatakan, akan dikatakan orang yang berbahagia. Dan hal yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Haleluya. Sekali lagi, jangan duduk atau tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, apa itu pencemooh? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti cemooh itu artinya ejekan atau hinaan. Sehingga saya dapat berkata bahwa hindari orang-orang. Sekali lagi saya ingin berkata, hindari orang-orang yang selalu menghina atau selalu tidak suka berkata baik, dia suka berkata buruk tentang sesamanya. Hindari. Hindari mulut yang selalu menghina. Hindari ucapan-ucapan yang selalu berkata buruk tentang sesamanya. Saya mau katakan pencemooh ini bisa mengacaukan satu kota. Bayangkan saudara, satu kota. Alkitab berkata demikian dalam Amsal pasal 29 ayat 8. Di sana dikatakan pencemooh, ya. Pencemooh saudara mengacaukan kota. Tetapi orang bijak meredakan marah. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga perhatikan dalam Amsal 22 ayat 10, saudara, di sana dikatakan seperti ini. Usirlah si pencemooh. Usir orang yang suka menghina. Usir orang yang suka mengejek sesamanya. Usir orang yang suka berkata buruk tentang sesamanya. Maka apa saudara? Lenyaplah pertengkaran. Jadi pertengkaran itu kadang-kadang dimulai dengan sebuah ejekan, dimulai dengan sebuah hinaan, dimulai dengan sebuah kata-kata yang buruk. Mari kita menjauhi pencemooh, ya.
kita bergaul dengan orang yang suka berkata positif, suka berkata baik, suka membangkitkan semangat dan harapan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, jangan bergaul dengan orang yang suka mencemooh. Itu berarti kalau kita bergaul dengan orang yang suka mencemooh, saudara, kita bergaul dengan orang yang suka bertengkar. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka mencemooh, itu berarti kita bergaul dengan orang yang suka menghina. Kalau saudara bergaul dan suka bergaul dengan orang yang suka mencemooh, berarti saudara memiliki teman, orang yang suka menjelekkan orang lain. Kalau ada di antara kita seperti itu, saudara mulai hari ini, komitmen saudara, hindari pencemooh. Supaya apa? Pertengkaran lenyap. Supaya apa? Tidak ada perbantahan, tidak ada cemooh atau hinaan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di mata orang yang suka mencemooh, atau saya mau katakan di mata pencemooh, semua serba jelek. Tidak ada yang baik. Haleluya. Orang yang pakai baju yang baik dihina. Orang yang make upnya bagus dikatakan tebal di sini, ya tidak rata, ya. Orang yang bicara bawa tas, ya, dengan apa mungkin itu sederhana dan seterusnya, akan dikatakan jelek sekali. Tidak cocok antara tas, baju dan seterusnya, ya. Nah, ini si pencemooh ini akan berkata, wah, dia kampungan sekali. Orang berkata, baik, datang si pencemooh, adu domba. Orang pencemooh itu akan berkata jahat. Karena apa? Karena si pencemooh ini hobinya suka bertengkar. Jauhi orang-orang yang hidupnya suka mencemooh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menjauhi orang seperti pencemooh ini, maka Alkitab berkata hidup kita berbahagia. Kenapa, saudara? Lawan dari suka bertengkar, lawan dari suka menghina, lawan dari suka mengejek adalah mengucap syukur. Amin. Ya, kita harus mengucap syukur. Mulut ini harus mengeluarkan kata-kata yang bisa menenangkan. Mulut ini, kata-kata kita harus keluar kata-kata yang memberi harapan. Banyak orang di sekeliling kita yang menantikan bukan hanya uluran tangan, tapi kata-kata motivasi. Mereka ada dalam keadaan yang terkungkung. Mereka ada dalam keadaan yang bicara mungkin sakitnya itu saudara sudah divonis dokter dan seterusnya. Sehingga kata-kata kita dibutuhkan kata-kata yang memberikan harapan, yang membangkitkan semangat bagi orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak bergaul dengan pencemooh, hidup kita akan disebut berbahagia. Karena lawan dari hinaan, ejekan, dan cemooh adalah mengucap syukur. Dan orang yang mengucap syukur itu orang yang berbahagia. Karena dia tahu bahwa segala sesuatunya, lebih dan kurangnya, baiknya, semuanya datang dari Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagian yang keempat, hal yang kita harus lakukan adalah menjadi orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kata Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah. Nah, Torah ini, saudara, memiliki pengertian bahwa di situ berarti perintah, ada ajaran, ada hukum, dan tentu perintah, ajarannya, hukum ini adalah hukum Allah. Nah, Torah ini adalah petunjuk, ya, bagi bangsa Yahudi untuk hidup di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mengikuti atau semua tuntutan Taurat itu dia penuhi. Tidak ada. Hanya saya ingin berkata puji syukur kepada Tuhan bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, kata firman Tuhan, tetapi dia memiliki hidup yang kekal. Nah, jadi solusinya, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa hidup ini, ya, hidup yang kita miliki ini, saudara, ada anugerah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita, bahwa Yesus Kristus yang adalah manusia sempurna itu
manusia yang 100% dia manusia, 100% dia Allah. Nah, saya mau katakan Yesus Kristuslah yang menggenapi tuntutan hukum Taurat ini. Sehingga saudara, ada satu kesaksian Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat itu dalam Lukas 24 ayat 44. Di sana Yesus berkata seperti ini. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah saudara, artinya dengan kesaksian ini Yesus membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Sekali lagi, Yesus menjadi korban yang sempurna untuk menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Nah, hanya Yesus yang mampu menggenapi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kalau kita baca Galatia 5 ayat 14, di sana berkata, sebab seluruh hukum Taurat ya tercakup dalam satu firman, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau berkata bahwa kasih telah menggenapkan seluruh hukum Taurat. Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu bukti kasihnya bagi kita. Dia menjadi korban yang sempurna. Sekali lagi karena Yesus mengasihi kita. Roma 13 ayat 8b berkata seperti ini. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Itu sebabnya tadi saudara, kalau kita lihat di poin-poin di atas, jangan suka mengejek, jangan suka mencemo, jangan suka hidup bergaul dengan orang berdosa, jangan menjadi orang yang ada di jalan orang fasik, tapi jadilah orang yang belajar mengasihi sesama. Saudara akan dikatakan berbahagia. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau hidup ini ada kasih, ya, kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama manusia, itulah segenap atau apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Itulah saudara, saya bisa katakan bahwa kita menjadi orang yang sangat berbahagia kalau kita bisa menyalurkan, ya, memberikan kasih kita kepada sesama dan juga kepada Allah. Nah, saudara, saat kita saat di sini katakan saudara yang dikasih Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, saudara, ayat ini tidak berhenti, saudara, ya. Jadi saya mau dapat katakan bahwa ketika kita menjadi orang yang menyenangi, ya, yang suka akan perintah Tuhan, suka ajaran Tuhan, ya, kita ada hukum-hukum Tuhan, kita ada kasih kepada Tuhan dan sesama manusia, maka kita dapat dikatakan menjadi orang yang berbahagia. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, yang saya mau katakan, kita bukan hanya suka, tetapi Alkitab berkata di ayat ini dikatakan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi hal yang kelima yang saya mau katakan, saudara, bahwa bukan hanya suka, tetapi merenungkan, ya, firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, saudara, saya ingin menambahkan seperti yang dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 22. Bukan hanya merenungkan, ya, Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, ya, bukan hanya pendengar saja. Pagi hari ini kita mendengarkan renungan firman ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita. Tetapi saudara, kita bukan hanya mendengar saja. Kita bukan hanya suka merenungkan firman, tetapi mari benar-benar kita menjadi pelaku firman, yaitu jangan duduk dalam kumpulan orang berdosa, jangan duduk bersama pencemooh, jangan suka nasihat orang fasik, tetapi sukalah merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menjadi pelaku, ya, firman Tuhan, Alkitab tadi katakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalau itu kita lakukan, maka saudara kita tidak menipu diri sendiri. Karena Alkitab berkata, kalau kita tidak lakukan, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, haleluya. Apa saudara mau hidupmu berbahagia? Nah, saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, renungan pagi hari ini
dalam bunga rampai kitab Mazmur pasal 1 ada 5 hal untuk menjadikan kita disebut berbahagia, yaitu 1, jangan hidup menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, jangan ada dalam kumpulan pencemooh. Yang keempat, jadilah orang yang suka akan firman Tuhan. Yang kelima, jadilah orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Saudara akan menjalani hari baru ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Tuhan. Alkitab berkata firman itu adalah Allah sendiri, dan kalau ada Allah di pihak saudara, saudara tidak takut. Sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun saudara berjalan, ada Tuhan menyertai saudara. Ada kemenangan menjadi bagian saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saat ini saya mau berdoa buat hari baru di mana kita berjalan bersama dengan firman yang adalah Kristus Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita yang setia, sangat mengasihi kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kebaikan Tuhan, waktu yang indah, memulaikan aktivitas kami Tuhan berjalan bersama dengan firman Tuhan. Kami mengalaskan dengan firman Tuhan, karena kami yakin firman itu adalah Engkau sendiri. Engkau ada dalam hidup kami, pekerjaan kami, dan hari ini kami yakin dan percaya apapun yang disentuh oleh tangan kami, Tuhan buat jadi berhasil. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat rekan-rekan kami, bahkan Tuhan dimanapun pelayanan berada, Tuhan Yesus dalam penginjilan, Tuhan tolong semuanya urapi dan memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan, bahkan mereka yang sementara menonton program ini, Bunga Rampai Kitab Mazmur ini. Tuhan, iman kami dibangkitkan, semangat kami dipulihkan, dibangkitkan Tuhan. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oleh bilur Tuhan jadi sembuh kata firman-Mu. Dan kami berjalan bersama Tuhan menikmati hari baru ini. Kami yakin, hal-hal dahsyat, hal-hal yang luar biasa menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.